Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami di Izul Sukses. Jika dirasa perlu, bisa klik like, comment, dan subscribe. Oke, hari ini kita melanjutkan perkuliahan analisa numerik di perkuliahan ketiga dengan topik kontrol program. Biasa kita akan menggunakan GNU Octave, masih tentang seputar tentang GNU Octave dan MATLAB. Kemudian untuk CPL pada perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan konsep dasar kontrol program untuk menyajikan operasi matematika umum dalam GNU Octave. Jadi di sini nanti kita akan belajar statement dari beberapa bahasa pemrograman yang biasa terkenal atau umum digunakan untuk proses kayak looping dan iterasi atau perhitungan matematika umum. Jadi apa itu sih control statement atau control program? Jadi di sini ketika kalian punya control statement, kalian bisa mengendalikan arah programnya mau dibawa kemana dengan berbagai cara, berupa percabangan atau kondisi tertentu, ataupun looping atau perhitungan berulang ketika melakukan iterasi. Jadi di sini ada satu digambarkan flowchart. Flowchart itu bagan alir kalian melakukan sesuatu. Kalau kalian mau memasak, kalian harus mempersiapkan bahan dulu, kemudian langkah pertama adalah memasukkan minyak, menggoreng minyak, terus menggoreng bahan A, B, C, dan seterusnya. Itu suatu urutan. Kalau dalam bahasa pemrograman didefinisikan sebagai flowchart atau bagan alir. Jadi di sini ada mulai, terus ada suatu kondisi yang didefinisikan tergantung kalian membuat parameter apa yang diinginkan. Kemudian di sini ada namanya hasil. Kalau hasilnya salah, maka dia akan melakukan suatu pernyataan di sini. Kalau betul, dia akan menghasilkan output. Nah, di sini ada namanya kayak decision. Jadi di sini kondisinya apakah memenuhi atau tidak memenuhi itu tergantung parameter yang kalian gunakan. Tuh. Nah, kontrol program yang populer dalam pemrograman itu biasanya ada statement if, else, dan else if. Kemudian ada kontrol program dari switch, terus for untuk looping, dan while serta break. Nah, semua statement ini kalau dalam pemrograman biasanya harus diakhiri dengan kata-kata and pada si sintaknya. Nanti kalian akan paham kalau ini control program if else. Jadi di sini ketika kalian mendeklarasikan if dari suatu kondisi, maka perintah yang akan dijalankan dari kondisi terpenuhi, terus selesai gitu. Jadi satu command, jika A maka hasilnya adalah B, jika bukan A maka bukan hasilnya B gitu. Terus ada if, else, dan and. Jadi jika if kondisi A atau jika kondisi A jika kondisi ini dipenuhi, kalau enggak kondisi B dipenuhi, maka hasilnya sesuatu dan ditutup dengan and. Itu pola pikirnya. Jadi yang paling simpel itu adalah if and. Jika kondisi A, maka hasilnya adalah B. Terus itu satu perintah dan ditutup. Itu banyak sekali statement program yang akan dijalankan di bahasa pemrograman. Ada if, else if, dan seterusnya. Jadi perintah dalam satu perintah lagi.
Terus ada lagi control program namanya switch terus case. Nah, ini sebagai alternatif dari statement dari if, else, dan and. Kita bisa menggunakan switch. Jadi kalau switch itu sintaksnya, switch itu nama variabel 1, kemudian kondisi 1, kondisi 2, dan bla 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 sampai kondisinya banyak. Kemudian di sini akan ada default atau dijalankan jika kondisi manapun tidak terpenuhi. Jadi ada suatu perintah yang mengharuskan setiap kondisinya itu ada berbagai macam case. Kalau nggak ada namanya default, maka dia akan maka dia tidak dijalankan jika kondisi manapun tidak dipenuhi. Itu default. Tergantung kalian mendefinisikannya apa. Itu untuk program statement. Nah, terakhir ini dan sekilas saja tentang for dan and. Biasanya ini untuk looping ya, jika harga, misalkan kalian memulai dari harga 1 sampai 10 dengan range atau jaraknya atau incrementnya itu 1, berarti dia akan, si MATLAB akan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Untuk misalkan incrementnya 2, berarti 1 terus berarti 0 terus 2 terus 6 terus 4 terus 4, 6, 8 dan 10 dan seterusnya. And so on and so forth. Jadi kita lebih baik menggunakan panduan dari si MATLAB-nya yang ada di website ini, dan kita akan langsung buka GNU Octave. Ini versi berapa Octave yang aku pakai itu 6.2 kalau nggak salah. Where is my Octave? Oke, command window. Ini kita bisa pakai editor dulu ya. Nah, kita balik lagi. Kemarin kita udah saya review satu-satu ya. Kita udah menginstall dari si GNU Octave-nya di Windows. Kemudian kita sudah juga mendefinisikan variabel. Jadi kalau kita menuliskan di Octave, misalkan di command window itu X sama dengan 3, maka hasilnya adalah 3. Kalau kita panggil fungsinya, ketika panggil X, maka hasilnya adalah 3. Tuh. Kalau di zoom in gimana ya? View, nggak ada. Terus ada lagi command. Command ini kemarin kalau CLC itu clear command window, jadi udah menghapus riwayat dari apa yang kita ketikkan. CLC berarti clear, udah clear semua. Kemudian ada clear, jadi menghapus dari variabel dari si memorinya. Coba kalau kita panggil X, dia masih ada, tapi kalau kita menghapusnya clear all. Coba kita CLC, kita panggil X, nggak ada. Jadi kita belum mendefinisikan si X-nya itu. Jadi kita udah menghapus si memorinya. Kemudian ada exit untuk keluar dari si file yang udah kita definisikan. Ada global help, terus look for itu untuk mencari help di entire mata, terus quit untuk stop dari si Octave. Who itu kita tuh variabel yang kita gunakan itu apa aja, terus whose list current variable. Jadi misalkan kita ketikkan who, nggak ada, whose nggak ada. Kalau kita definisikan X sama dengan 7, Y sama dengan 5, kita tuliskan who. Oh, ada variabel X dan Y-nya. Duh, berisik. Udah, biarin. Terus next ada lagi
M-file. Kemarin kita udah bicara tentang M-file, jadi kita membuat script di command di editor di sini. Script di sini, terus kita save dengan nama dengan ekstensi .m, itu namanya M-file. Script ini terdiri dari beberapa fungsi yang kita bisa eksekusi di si GNU Octave ini. Ini tampilan MATLAB sama kalau di GNU Octave. Ya gitu. Jadi kita bisa menyimpan suatu perhitungan di editor dan disimpan dalam bentuk M-file. Kemudian ada lagi data, kalau nggak salah kalau data kita belum ya, tapi kalian bisa pelajari sendiri sih. Kemudian ada operator yang kita definisikan kemarin. Operator itu meliputi ada arithmetic operator, terus relational operators, logical, terus bitwise, dan set operations. Untuk singkatnya, ini kalau aritmatika operator biasa tanda positif, saya kira udah baca. Kalau perkalian gimana, kalau pembagian gimana, terus kalau tanda kurang dari, lebih dari, sama dengan, itu bisa dilihat di tutorial ini. Ini kayak bitwise itu kayak satu premis ya, ada keadaan tertentu, kemudian kesimpulannya itu apa, itu bisa, itu untuk bisa mendefinisikan suatu aritmatik operator tertentu pada suatu fungsi. Nah, kemudian di sini kita decision making, yaitu kontrol, lebih ke statement atau kontrol program yang tadi saya sudah singgung sedikit. Jadi si MATLAB ini atau kalkulator MATLAB ini akan memutuskan atau menghitung dari suatu persamaan fungsi matematika yang kalian definisikan sebagai parameternya, apakah dia memenuhi atau dia tidak memenuhi. Itu decision. Terus ada lagi looping itu berarti ketika misalkan kalian mau mencari suatu nilai tapi melalui pendekatan matematis, artinya hasilnya itu tidak eksak dan itu memerlukan suatu iterasi. Jadi misalkan kita mau sampai ke titik A, kita harus melakukan percobaan berulang-ulang agar mendekati harga yang ada di titik A itu. Itu namanya looping. Statementnya ada while loop, terus for loop, terus nested loop. Kita bisa kita klik aja di sini kayak sintaksnya untuk membuka itu sih gimana cara penulisan di MATLAB atau sintaksnya itu berarti for, index, terus value, program statement, terus diikuti dengan and. Nah, ini definisinya kalian bisa baca sendiri. Misalkan nih kalau kita tuliskan di sini ya, kita copy terus ditaruh di editor. Zoom in, gimana ya caranya? Ini terus kita save nih save file, misalkan di desktop, loop for enter save. Kemudian kita running, hasilnya itu seperti apa di command Windows. Berarti loop for to value of A itu 10, 11 sampai ini, tergantung kalian definisikan fungsinya. Jadi untuk A 10 sampai 20, terus perintahnya cetak atau display dari harga A 10 sampai 20. Nilai 10 sampai 20 berarti ada 10, 11, 12 sampai dengan 20. Begitu, jadi kalian harus aktif sendiri, buka di sini. Ini maksudnya apa ya? Kalau contoh 2 berarti
contoh 2 nih, misalkan copy. Di sini di editor. Terus paste. Coba kita run. Hasilnya, jadi di harga A nilainya itu 1 sampai 0. Dengan incrementnya itu minus 0,1. Otomatis berarti dia berjalan mundur. Jadi 1,0, 0,9, 0,8 dan seterusnya. Apakah benar kita udah running? Coba kita lihat, ini 1, 0,9, 0,8 dan seterusnya sampai dengan 0. Gitu. Next, itu untuk loop dan vektor kemarin udah dijelaskan sedikit di perkuliahan 2. Jadi bagaimana cara membuat vektor, tapi di sini ada perintah khusus, ada zero matrix. Terus matriks identitas itu bisa dipanggil secara otomatis di perintah MATLAB-nya. Tinggal kalian ini sih baca-baca sendiri. Karena ini terbatas, jadi harapannya ini sih bisa kuliah offline. Jadi kita bisa mengeksplor lebih. Karena ini terbatas, jadi saya harus menguploadnya itu file. Kalau terlalu lama, jadi file ininya terlalu besar gigabyte-nya, jadi nanti akan memakan waktu. Nah, untuk selanjutnya kita bisa diskusikan lewat daring atau lewat Zoom ataupun Google Meet, tergantung dari nanti saya bisa atau enggak. Semoga bisa. Dan untuk kelas A dan kelas B harapannya bisa kumpul satu ruang online, bisa nanti kita explore lebih dalam terkait dengan si bahasa pemrograman MATLAB. Untuk kedepannya kemungkinan kita akan lebih ke matematik, tapi dia menyelesaikannya secara numerik, tapi kita menggunakan logika. Jadi kita harus tangan yang bergerak, artinya kita mau menyelesaikan satu persamaan fungsi, tapi secara numerik menggunakan manual gitu. Itu saja untuk perkuliahan hari ini. Semoga tambah bingung dan tambah bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.